Pemain keturunan nyatakan siap main di AFF. Mereka sendiri yang minta. Malaysia dan Vietnam panik pemain keturunan Indo kok terlalu nasionalis. Kombinasi Shin Tae-yong dan pemain keturunan dinilai publik Vietnam sebagai bencana yang akan ditimbulkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Publik Vietnam percaya timnas Indonesia tak hanya menurunkan Shin Tae-yong dalam turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini. Para pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi juga dianggap telah disiapkan untuk berlaga di ajang 2 tahunan sepak bola Asia Tenggara tersebut. Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi setelah PSSI melalui Arya Sinulinga mengaku Shin Tae-yong akan memimpin Indonesia di Piala AFF. Selain itu, Shin Tae-yong dipastikan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa saja pemain yang akan dibawa nanti. Termasuk para pemain keturunan, hal inilah yang dianggap publik Vietnam lewat media lokalnya sebagai bencana besar, khususnya bagi timnas Vietnam yang mengusung target tertinggi di ASEAN Cup 2024 dengan menjadi juara di turnamen ini. Ya, ketakutan Vietnam ini sangat berdasar mengingat riwayat pertemuan mereka dengan timnas Indonesia sepanjang 2024 sangat buruk. Vietnam selalu menelan kekalahan, tak hanya di level senior tetapi juga di level timnas kelompok umur mereka dari Indonesia. Kenyataan disatukan kembali bersama Indonesia di ASEAN Cup 2024 menjadi nasib buruk yang harus dialami Vietnam di penghujung tahun ini. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sementara itu grup A berisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff yakni Timor Leste. Dua tim teratas di masing-masing grup bakal lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 dan merebutkan 2 tiket final. Beberapa pemain abroad timnas Indonesia yang berkarir abroad di luar negeri diperkirakan akan bermain di Piala AFF, seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Sadil Ramdhani, dan kiper Martin Pais. Dan Bagau bersambut ternyata saat ditanya tentang ingin atau tidaknya Martin Pais bermain di Piala AFF, dirinya mengungkapkan ketertarikan itu. Sebab Martin Pais memang tercatat sudah akan libur untuk membela FC Dallas karena musim ini mereka tak mampu lolos ke babak playoff. Jadi jika memang diizinkan oleh pihak klub, Martin Pais tak akan melewatkan kesempatan berharga ini sekaligus memberikan prestasi perdananya untuk timnas Indonesia. Tak ada yang mengatakan kita tak akan bermain. Saya punya waktu dan kompetisi sedang libur, jadi tak ada salahnya mengikuti kompetisi ini, ujar Martin Pais kepada media. Tak hanya Martin Pais saja, karena deretan pemain keturunan lain juga mengatakan kesiapan mereka untuk bermain di Piala AFF. Namun para pemain yang saat ini bermain di Eropa masih terhalang perihal jadwal kompetisi yang bertabarakan. Namun ada kesempatan untuk mereka bermain jika Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Sebab Tom Haye ataupun Calvin Verdon baru akan libur saat tanggal 24 Desember. Karena itu adalah jeda kompetisi yang sudah dijadwalkan oleh Eredivisie. Dan cukup terlihat di sini jiwa nasionalisme mereka gak main-main. Mereka ingin terus membawa Indonesia benar-benar menunjukkan taringnya di mata dunia. Hal ini buat pandit Malaysia dan Vietnam ketakutan. Mereka menganggap skuad Indonesia terlalu mewah untuk AFF jika pemain utama senior bermain. Tentu saja Malaysia dan Vietnam bisa jadi makanan bagi Indonesia lagi. Apalagi jika komplit dengan pemain keturunan itu tak akan adil bagi keberlangsungan laga untuk Vietnam ataupun Malaysia. Hal ini membuat para pandit ASEAN itu meminta Indonesia agar menggunakan skuad lapis kedua saja agar AFF tetap meriah. Jika semua skuad utama akan dibawa Indonesia ke ajang ASEAN Cup, ini akan menjadi ketimpangan kekuatan dan pastinya tak ada lagi tensi tinggi di dalam lapangan, ucap salah satu pandit Vietnam. Dan bisa dibilang saat ini lawan Indonesia sesungguhnya hanya Thailand. Thailand memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan Indonesia.